Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sepulang kerja, video kali ini kita akan membahas tentang tahapan kehidupan setelah kematian yang pasti akan kita lalui dan akan kita alami dalam perspektif Islam. Silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, semoga Allah kumpulkan kita semua di surga bersama para bidadari. Tahapan kehidupan setelah kematian kerap menjadi hal yang membuat banyak orang penasaran. Dalam Islam sendiri terdapat penjelasan mengenai apa saja tahapan kehidupan setelah kematian yang terangkum dalam Al-Quran dan Sunnah. Umat Muslim percaya bahwa kehidupan setelah kematian adalah kenyataan, dan itu adalah bagian penting karena termasuk rukun iman. Al-Quran dan hadits memberikan petunjuk dan rincian tentang tahapan kehidupan setelah kematian yang akan dialami seseorang hingga hari kiamat. Dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadits, umat Islam berjuang untuk menjalani kehidupan yang diridhoi Allah dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat. Hari akhir merupakan sebuah perhitungan dan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan baik dan buruk. Jika berbuat baik, maka Allah kasih pahala berupa surga, tapi jika perspektif jelek, maka Allah kasih ganjaran berupa neraka. Tahapan kehidupan setelah kematian dalam perspektif Islam. 1. Alam barzakh. Tahap pertama, kehidupan setelah kematian disebut alam barzakh, yaitu periode antara kematian seseorang dan hari pembalasan. Pada tahap ini, jiwa dipisahkan dari tubuh dan memasuki alam keberadaan baru, di mana ia menunggu penghakiman. Menurut kepercayaan Islam, jiwa yang saleh akan dihibur dan merasakan surga, sedangkan jiwa orang fasik akan menderita dan merasakan rasa neraka. Alam ini sering disebut juga sebagai alam kubur. Alam yang dimana masanya menunggu hari kiamat. Berbagai macam keadaan di alam kubur ini, dan satu-satunya teman setia adalah amalan kita. Satu-satunya cahaya adalah Al-Quran yang sering kita murozaah atau kita baca selama di dunia. Di tahapan ini pula kita akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir yang menanyakan siapa Tuhan dan siapa Nabi kita, dan banyak pertanyaan lainnya yang akan pasti kita lewati setelah kematian kita telah berlalu. Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100. 2. Hari kebangkitan. Tahap kedua, kehidupan setelah kematian adalah kebangkitan, juga dikenal sebagai Al-Ba'ats. Ini adalah saat Allah, Tuhan, akan membangkitkan semua orang mati dari kubur mereka dan menghidupkan mereka kembali. Peristiwa ini akan didahului oleh gempa bumi yang hebat dan semua ciptaan akan mengalami kekacauan. Ini yang disebut hari kiamat, yang dimana Allah menyuruh malaikat Israfil untuk meniup trompet sangkakala yang kedua setelah meniup trompet yang pertama yang akan mematikan semua makhluk yang bernyawa. Kemudian ketika trompet yang kedua ditiup, maka manusia akan kembali dibangkitkan dari tidur panjangnya. Mereka dibangkitkan dengan berbagai rupa dan wajah yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dengan wajah hitam seperti terbakar. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri dengan cahaya yang menyelimutinya. Bahkan ada yang dibangkitkan seperti babi dan seperti seekor kera. Allah berfirman, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surat Az-Zumar ayat 68. 3. Hari pengadilan. Tahap ketiga, kehidupan setelah kematian adalah hari pengadilan, juga dikenal sebagai Yaum Al-Qiyamah. Inilah saatnya Allah akan menghakimi seluruh umat manusia atas tindakan mereka dalam hidup ini. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya,
dan nasibnya akan ditentukan berdasarkan apakah dia menjalani kehidupan yang benar atau kehidupan yang penuh dosa. Di sini semua mulut manusia dikunci dan hanya anggota tubuhnya yang akan menjadi saksi atas perbuatannya selama di dunia. Seorang suami akan dituntut oleh seorang istri dan anak-anaknya, harta dan kekayaan akan dipertanggungjawabkan bagaimana semuanya dibelanjakan, apakah dipakai dengan baik di jalan Allah, atau dipakai untuk maksiat dan menjauhkan dari Allah. Allah berfirman, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. 4. Hisab. Tahap keempat, kehidupan setelah kematian adalah hisab atau perhitungan, juga dikenal sebagai al-hisab. Ini adalah saat setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dan akan ditanyai tentang bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka di bumi. Orang benar akan diberi upah dan orang jahat akan dihukum. Bahkan dikabarkan seorang suami akan lari dari istrinya, seorang bapak akan lari dari anaknya dan sebaliknya, karena mereka takut dituntut akan pertanggungjawaban ketika bersama di dunia. Ketika itu seseorang akan tersenyum ketika Allah perlihatkan kebaikan-kebaikan ketika di dunia, dan mereka akan menangis ketika diperlihatkan keburukan dan kesombongannya ketika hidup di dunia. Seseorang akan merasa cemas dan banyak yang Allah perlihatkan dengan berbagai macam bentuk muka dan rupa mereka, sesuai dengan apa yang mereka perbuat ketika di dunia. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. 5. Jembatan Siratal Mustaqim. Tahap kelima kehidupan setelah kematian adalah jembatan, juga dikenal sebagai as-sirat. Ini adalah jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa untuk mencapai surga. Orang benar akan menyeberangi jembatan dengan mudah, sedangkan orang jahat akan jatuh ke neraka. Ada yang berjalan secepat kilat, ada yang berlari, ada pula yang sambil merangkak. Dikabarkan jembatan ini besarnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Allah berfirman, dan kami akan mengambil dari setiap bangsa seorang saksi dan berkata, tunjukkan buktimu, dan mereka akan mengetahui bahwa kebenaran adalah milik Allah dan kehilangan dari mereka adalah apa yang biasa mereka buat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. 6. Surga atau neraka. Tahap akhir kehidupan setelah kematian adalah surga atau neraka. Disinilah nasib akhir setiap orang akan ditentukan. Orang benar akan masuk surga, di mana mereka akan mengalami kebahagiaan abadi, sedangkan orang jahat akan masuk neraka, di mana mereka akan mengalami hukuman kekal. Ini adalah tahapan yang terakhir dan kekal selamanya. Jika kita mempunyai amalan soleh, maka surgalah hadiahnya. Dan jika kita durhaka atau kafir, maka nerakalah tempatnya. Dan neraka adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Banyak hadis dan riwayat tentang surga dan neraka, dan alangkah bersyukurnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena setiap umat Rasulullah akan masuk surga meski memasuki neraka terlebih dahulu. Dan satu-satunya Nabi yang akan memberi syafaat untuk umatnya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Serta sebagian hadis meriwayatkan bahwa setiap orang saleh akan mendapatkan hak untuk memberi syafaat kepada 70 saudaranya, dan setiap saudaranya akan mendapatkannya pula 70 syafaat, hingga mereka bersuyun-duyun berjuta-juta masuk surga. Dan kita mesti ingat pula bahwa masuknya kita ke surga itu semua karena rahmat dari Allah, dan rahmat itu datang karena perbuatan baik kita. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Quran Surat At-Tur ayat 17. Kemudian dalam Surat Az-Zumar ayat 71, Allah berfirman,
orang-orang kafir dibawa ke neraka Jahannam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka, penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar, telah datang. Tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Itulah tahapan yang akan kita lalui, dan ini pasti akan kita lewati. Maka Allah selalu memberikan peringatannya kepada kita mumpung masih di dunia, kita masih bisa memperbaiki segala kesalahan dan ampunan masih berlaku. Manfaatkanlah hidup ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Semoga sahabat sepulang kerja semuanya masuk surga. Amin. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.